benar-benar jatuh cinta, kemudian dia menjanjikan hal-hal yang membuat kita itu bisa lalai, itu bisa jadi hal yang menjadi sebab musabab terjadi. Kedua, musuh kita itu banyak di luar sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu pernah kena sesuatu yang negatif, dalam hal ini kejahatan dari hal-hal gaib. Apalagi diri kita ini banyak yang sakit hati, banyak yang tidak suka, banyak di luar sana yang tukang santet, tukang pelet, banyak. Dan saya biasa ketemu dengan orang-orang seperti itu. Jadi saya tidak ingin adik saya itu terjadi hal-hal yang negatif dari tindakan-tindakan orang yang tidak bertanggung jawab. Saya memang marah, betul. Sekali-kali boleh, tapi kalau sudah keseringan, ya saya khawatir aja sih. Hal-hal yang fitnah-fitnah yang pernah terjadi terulang lagi. Yang pusing saya juga. Kemudian itu tadi, begitu orang lihat Uni Rifa, ih cantik juga, udah pintar, cerdas, argumentasinya luar biasa, kapan lagi? Nah kamu mau nolaknya, kan dukun bisa bertindak. Nah itu yang saya tidak ingin. Sehingga jangan dimaknai hal negatif, itu adalah hal positif. Siap bang. Iya, itu yang saya pikirkan juga, maksudnya penyakit ain. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Iya, maksudnya itu yang saya pikirkan juga. Saya juga takut sakit ain gitu. Cuman kadang-kadang pengen coba tutup camp, tapi kalau udah mulai ada oten apa saya berdebat itu, saya kalau nggak maki-maki itu buka muka itu rasanya ya, nggak puas. Saya juga tiap hari rasakan itu loh. Tiap hari kok kita kayak orang blow on aja nih ngomong tanpa kita cuman sendiri di kamar kan ngomong kayak tak ada di teman. Tapi setelah saya pelajari, ini kan yang orang inginkan suara kita dan kuping mereka, bukan kalau misalnya nanti kita biarkan wajah kita dinikmati orang, ada yang menggunakan secara tidak baik, bisa jadi orang bermaksiat gara-gara kita, karena lihat bibirnya, lihat hidungnya, dagunya begitu aduhai. Ya orang-orang yang tidak beriman bisa jadi perkosa diri jadinya kan. Itu yang kita hindari. Sama seperti saya, kenapa saya pakai masker? Karena banyak orang-orang yang jantan di luar sana yang beda keyakinan kita, yang ya lihat muka saya bisa dia horny kan gitu. Itu memperkosa diri sendiri itu gimana itu? 501 deh, orang-orang yang orang yang tidak mampu menguasai syahwatnya itu begitu. Oh ya, siap. Iya kan? Kenapa Anda pakai masker? Ya saya takut cairan spermamu habis. Apalagi Uni Rifa seorang wanita kan gitu. Nah kalau misalnya sekali-sekali kasih data boleh lah. Tapi kalau setiap saat hanya menceramai mereka, saya khawatir aja. Saya khawatir ada yang mengambil fotonya bawa pergi tukang santet, disantetnya segala macam. Nah itu yang saya nggak mau, karena beliau kita butuhkan. Biar bagaimanapun kita butuh beliau, kita butuh Dinda Uni Rifa. Pergerakan kita ini dari segi semua lini harus terisi. Ada Ahisugi, dan satu hal yang sangat saya bahagia hadirnya Dinda Dio. Itu kan tadinya ada Dinda Faruk, muncul Dinda Faruk, kemudian yang lain sudah semakin banyak orang-orang yang bisa diandalkan lah. Nah, saya tidak ingin anak-anak saya di lapangan ini ada gangguan. Jujur saya katakan kepada kalian, saya pun kena sihir. Berkali-kali saya kena. Sampai asal sahabat adik-adik saya ini percaya yang namanya sihir, saya pernah 6 bulan yang lalu tiba-tiba saja kaki saya itu melepuh. Tidak ada tersentuh sedikit pun apa-apa, melepuh, merah, semerah-merahnya. Habis itu sakit disentuh, nggak bisa jalan. Itu 4-5 bulan yang lalu.
Dokter heran, ini kenapa kakinya? Kok tiba-tiba bengkak, merah, kemudian kayak dibakar api. Setelah saya periksa, oh ini sihir rupa-rupanya. Nah kalau fisik tidak kuat, bahaya. Dan anehnya, ini wallahi ini saya demi Allah ya. Yang kirim sihir itu lucunya suka japri. Gimana kakinya bro? Oh. Demi Allah, wallahi. Kok dia tahu? Kok dia tahu kan? Ya, ya, iya. Kalau mentongin juga. Ya, jadi saya minta kepada Allah beri petunjuk siapa pelakunya ini. Japri, wallahi sering dia japri. Setiap dia japri, bagaimana kakinya? Apa masih sakit? Apa begini dan seterusnya. Jadi kita harus berhati-hati. Ancaman-ancaman itu datang ke saya itu terlalu banyak. Mau menghantam pakai ilmu hitam, mau menghantam pakai santet, mau menghantam banyak. Dan ya kita harus pahami, kita harus ngerti bahwa ilmu kayak begitu memang ada, ilmu telu itu ada, Betul. sihir itu ada. Nah, makanya saya sangat berhati-hati. Ya semoga anak-anak saya di lapangan ini, adik-adik saya, janganlah semoga Allah menjauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau Uniripa itu berargumentasi sudah 1 jam, sudah 1 jam, kelihatan sekali dia kelelahan. Bersuara pun dia kayak ini, bersuara itu kayak napasnya tersengal-sengal. Kan kasihan. Tapi kalau ndak buka kamera kan suaranya aja dilihat. Nanti kalau misalnya mau tunjukkan data, bukan saya ngajarin deh, tapi kalau masih mau lakukan silakan aja baca doa tapi sebelumnya. Nanti kalau mau buka data baru buka kamera. Ini di dalam kitab ini. Gitu. Yang kedua. Yang ketiga, yang tadinya orang itu cuma benci 50%, begitu lihat wajah kita itu bencinya sampai ke bunubun. Marah semarah-marahnya, ditambah lagi bahasa tubuh, mata kita melotot, tersenyum, mencibir, bla bla, itu menyakitkan hati mereka. Nah, karena itu alangkah baiknya kalau jangan keseringan, sekali-sekali aja biar orang itu juga penasaran gitu ya. Nah, kalau mau buka kamera setiap saat, saya sih sarankan pakai cadar aja. Mantap kali. Pakai cadar. Perasaan nggak pernah dia pakai cadar itu? Iya, kalau pakai cadar sih saya setuju banget, nggak masalah. Iya pernah. Canda, tapi aku takutnya gini kan, begitu Unirifa pakai cadar langsung hilang dari dunia TikTok, kena dilamar. Takutnya aku begitu. Bukan gini, waktu itu pernah Bang Dilo. Nggak pernah waktu itu pakai cadar kan. Tiba-tiba waktu berdebat itu ketelan-telan cadarnya masuk mulut gara-gara ngomong gitu. Jadi kena ludah terus Iya, cadarnya pakai tuh. yang Itu tebal, pernah kain pakai lepis. cadar. Kain lepis. Itu sesak napas mata. Ya agak tebal. Karena santet itu Paling betul itu ya tutup cam aja. Sebenarnya yang saya lagi coba usahakan itu misalnya kayak kalau pas lagi prolog pertama mungkin sebentar, habis itu tutup cam. Kalau udah mulai masuk diskusi mungkin betul. begitu. Insya Allah ke Kan- depan begitu. ada ilmu itu, adekku, ada ilmu itu yang mempermainkan, apalagi seorang wanita. Ada ilmu yang bisa mempermainkan wanita dengan melihat gerakan napasnya. Ada. Orangnya di sini, di Makassar, kamunya ada di Jawa, kamu bisa salto-salto dibuatnya. Ada yang kayak gitu. Ada. Jadi kita kudu hati-hati karena Dinda Rifa ini kan milik umat. Oleh karena itu ya harus berhati-hati. Bukannya saya mau menggurui, enggak. Tapi kan dulu pernah saya tegur. Karena tidak terlalu diindahkan. Ya saya jengkel, kesal. Aku bilang, apa sih ini orang? Gak mau mendengar. Sama seperti Dinda Michan. Michan kan pernah saya marah juga sama dia. Kamu kenapa gitu loh? Oke lah. Dengan aurahmu seperti itu, orang bisa takjub. Iya kanda, iya bang. Tapi ternyata dia senangnya begitu, ya sudah, saya tinggal. Kalau memang tidak mau disampaikan, ya mungkin menurut beliau semangat debatnya
ilmunya keluar, auranya keluar. Kalau begitu ya sudah, saya tinggal. Bukan berarti saya marah. Saya cuma sebagai orang tua aja untuk menasihatkan gitu. Karena kalau kita juga terlalu ganteng, terlalu cantik, banyak orang bermaksiat gara-gara kita. Itu tadi yang ku bilang. Saya sampai dikirimkan tiket pesawat, dikirimkan video lagi sudah di hotel menunggu. Itu pernah semua saya alami. Tiket pesawatnya sampai ke rumah tanggal sekian sudah dicetak. Lengkap dengan foto wanitanya. Aku siap menunggumu, Bang. Itu gara-gara apa? Gara-gara buka kamera aja. Itu masih bagus. Pernah juga laki-laki. Gila enggak? Demi Allah. Laki-laki ya benar. Kurang ajar. Aduh. Jadi hal-hal seperti itu sudah pernah semuanya. Sudah pernah Bang Zuma lalui. Nah makanya antum semua harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Ada banyak cara orang ingin menjatuhkan kita. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau saya gini, Aki, saya itu debat kalau nggak open cam sambil tiduran nggak semangat saya. Sambil tiduran, nyantai gitu kan. Wah, itu semangat kali aku kan. Kalau Ahi kan nggak apa-apa, nggak masalah. Ahi. Bukan. Malah kemarin saya usulkan ini, minta maaf nih. Saya usulkan kepada siapa gitu. Oh, sama Kelvin kemarin. Saya Japrian. Bang, kata beliau, Gurunda, apa cuplis? Ini ada seorang mu'alaf, janda, satu anak gitu kan. Rasa-rasanya dari bahasanya sih dia mau dicarikan jodoh yang soleh. Saya bilang apa sama Dinda Kores? Arahkan ke guru kita. Siapa? Ahi Sugi. Sembarangan. Mau perang dunia kedua apa saya? Oh bahaya. Bentar ini ada yang ngubungin juga. Jadi si Koresnya kok bisa kepikiran ke sana? Iya, dia itu sudah dewasa kali beliau itu. Bisa sampai 2-3 istri beliau itu. Kalau sudah matang seperti itu pembawaannya, itu sudah bisa itu. Apalagi setiap dia live kan dia kadang tuh hampir setiap dia live itu disuapin sama bini. Artinya ibu itu penyayang sama beliau. Nah, supaya sempurna sayangnya harus ada bantu ibu jaga Ahi guru kita. Ada yang mijit betisnya sebelah kiri, ada yang mijit betisnya sebelah kanan, kan gitu. Ada yang suapin, ada yang gelitiin, kan gitu. Dan kurasa beliau ini sudah matang, udah bisa 2 atau 3 beliau ini. Udah matang, udah mulai dewasa beliau. Sudah timbul juga kulihat jenggotnya kan. Udah bisa lah dia 2 atau 3 istri. Gitu ya Ahi ya. Jangan pura-pura nggak dengar ya. Satu anaknya masih kecil, bisalah itu dididik jadi apologet anaknya. Salam sama ibu, Bang Zuma bilang ada ini. Bentar lagi ada paket, saya standby dulu. Itu kan pura-pura dia. Pura-pura, paling ibu yang ada di situ. Gitu teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau tidak terlalu penting nggak usah buka kamera. Pas pembukaan aja dan kemudian pada saat mau tutup atau apa gitu kan ya. Banyak ilmu sihir yang sekarang orang pakai itu, ilmu sihirnya bahaya. Mereka hanya bermodalkan ayam jantan hitam dengan beras ketan, telur, itu bisa santetnya itu bisa kena orang. Begitu. Saya lah contohnya kemarin tuh. Masih ada kok ininya. Nanti aku share ke grup. Bagus, saya share sekarang di grup ya. Kalian lihat yang disebut santet ilmu hitam itu ada benar Bang Zuma habis kena. Nih tuh tak kirim ke ini, ke grupnya Dewan Guru saya semuanya. Bismillah. Silakan dilanjut narasinya sambil naikkan teman-teman kita dari Kristen. Assalamualaikum Bang Juma, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel kesayangan kita, channel yang mengedukasi dan menghibur. Teman-teman sudah dengar ya. Jadi memang
menjadi seorang apologet Islam ini penuh dengan tantangan. Kenapa dibilang penuh dengan tantangan? Karena akan ada serangan-serangan dari para Polycarpus yang tidak terima ajarannya dibongkar, yang tidak terima kami membentengi saudara-saudara muslim kami dari bahaya pemurtatan yang terus dilakukan oleh mereka. Mereka inginnya saudara-saudara muslim kita itu nggak ada yang melindungi, nggak ada yang menjaga, nggak ada yang membentengi akidah mereka. Sehingga mereka dengan leluasa, dengan bebas bisa memurtadkan saudara-saudara kita, mengibuli, membohongi saudara-saudara kita. Jadi bagi mereka, apologet Islam ini adalah penjaga, adalah batu sandungan yang harus mereka singkirkan kalau mereka ingin memurtadkan orang-orang muslim di Indonesia. Dan cara dari para Polycarpus ini makin hari makin sadis, guys. Kalau dulu mereka memurtadkan dengan indomisasi, bagi bantuan, kan begitu. Terus mereka buat website-website palsu, mereka bikin brosur-brosur yang isinya penipuan, memelintir ayat Quran, memelintir hadis, dan sebagainya. Terus dilanjutkan dengan cara memfitnah dan sebagainya. Itu cara dulu, guys. Tapi ke sini makin sadis. Makin sadis cara yang mereka lakukan. Bahkan dengan ilmu hitam pun mereka lakukan. Saya dikirimin foto oleh Bang Zuma, ya, di mana kondisi kaki Bang Zuma itu memang seperti terbakar. Seperti terbakar, seperti yang disampaikan Bang Zuma di video tadi. Nah, ini saya tampilkan fotonya ya, biar kalian tahu kondisi kaki Bang Zuma, yang Bang Zuma sampaikan bahwa dia seperti ya merasakan terbakar. Tiba-tiba, mengejutkan. Kalian yang muslim ya, terkhusus yang muslim, kalau tidak ada kepentingan untuk diskusi lintas agama nggak usah naik. Room ini dibuat untuk saudara-saudara kita non muslim yang ingin bertanya tentang bagaimana kita umat Islam memahami agama kita. Oke, user 6178, kalau boleh tahu punya nama yang bisa saya panggil atau tidak mau menyebutkan nama, silakan terserah. Bapak jelas ya teman-teman ya. Ini benar-benar sesuatu yang wah, ngeri teman-teman, ngeri. Ilmu hitam mereka lakukan. Belum lagi ya setelah gagal ilmu hitam mereka bisa melakukan persekusi. Kalau daerah-daerah tertentu yang mereka anggap mereka bisa layangkan, mereka bisa lakukan persekusi, mereka akan lakukan. Jadi mereka lihat ini daerahnya seperti apa, lawannya seperti apa. Kalau Bang Zuma ya nggak mungkin. Karena Bang Zuma yang pertama ya itu domisili di Makassar, yang notabene mayoritas Muslim. Nggak mungkin mereka berani mempersekusi Bang Zuma. Kan begitu. Tapi kalau daerah-daerah yang mereka mayoritas, ya artinya Polycarpus ini yang paling banyak, biasanya mereka akan mempersekusi. Mereka akan gunakan kekuatan. Apalagi dia lihat ini lawannya apa. Oh, lawannya Chinese gitu kan. Nah, sama kayak saya. Di Medan yang notabene ya bisa dibilang Muslim juga masih mayoritas, mereka berani melakukan itu. Kenapa? Karena dia lihat, oh lawannya Chinese kok, nggak apa-apa, hajar, gas. Itu yang mereka pernah lakukan. Terus mereka juga nggak segan-segan, teman-teman. Nggak segan-segan untuk melaporkan kita ke kantor polisi dengan tuduhan-tuduhan yang mereka buat sendiri. Ya, kalau tuduhan itu kan tinggal ngarang bebas. Kan begitu. Apalagi kalau mereka punya kekuasaan, punya backingan, punya koneksi, dan sebagainya. Itu akan mereka manfaatkan. Inilah ngerinya Polycarpus. Dan sekali lagi, kalau kalian bertanya kepada kami, ngapain kami diskusi di media sosial seperti ini? Karena saya lihat sampai detik ini masih ada saudara-saudara muslim kita yang mempertanyakan, apa alasan kita muncul di medsos ini? Sekali lagi saya sampaikan, kami mengambil jalur perjuangan ini, mengambil jalan yang sebenarnya sangat nggak nyaman, sangat nggak enak, penuh dengan resiko. Bahkan kalau bisa dibilang, satu kaki kami itu sudah terbelenggu. Kan begitu, sudah terbelenggu. Ngeri, teman. Apalagi seperti saya ya, yang tinggal di daerah mayoritas pasti non-muslim. Kecuali saya tinggal di daerah mayoritas muslim mungkin masih aman. Tapi lingkungan saya ini non-muslim. Ya, non-muslim semua, kiri, kanan, depan, belakang, semua teman-teman. Nggak nyaman. Tapi ini harus kami lakukan. Harus ada yang mengambil bagian. Ada yang bagian diskusi. Ada yang bagian membongkar-bongkar kecurangan yang mereka lakukan. Nah, itu yang kita lakukan, guys. Dan lewat video tadi, ya kita juga sudah lihat ya, bagaimana Bang Zuma menasihati Unirifa.
Cuman yang agak nggak enaknya setelah dinasehati, ya Uni Rifanya ngamuk kepada orang-orang yang lain gitu, termasuk kepada saya. Tapi ya sudahlah. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, saya nggak ngerti ya apa yang mau saya sampaikan, karena memang lagi berat-beratnya ini, lagi berat-beratnya guys. Bagaimana Polikardus ini menggunakan segala cara agar kita ini lemah, agar kita ini menyerah, kan gitu. Ngeri, ngeri teman-teman. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga lewat video ini ada teman-teman yang terbuka matanya, teredukasi, ya. Dan jujur ini saya lagi bingung mau buat konten apa, karena banyak hal yang baru saja terjadi. Ya, baru saja terjadi, tapi udahlah nggak perlu saya jelaskan di sini. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Sebentar. Kenapa Anda menjadi Kristen? Karena Anda tidak bisa membedakan diksi-diksi bahasa. Harfiah dialegorikan, alegori diharfiahkan. Kami umat Islam tidak pernah menyamakan apapun tentang Allah disamakan dengan makhluk. Ini contoh ya, perbedaan kita umat Islam dengan Kristen itu. Ketika kami merujuk kepada kata huwa kepada Allah dan huwa kepada makhluk, itu tidak sama loh. Ketika kami merujuk menggunakan kata ar-rahim, ada manusia yang memiliki rahim, saya punya rahim, itu tidak sama rahimnya Allah dengan rahim manusia. Ibarat kata, kalau dalam klasifikasi, kalau Anda belajar biologi, klasifikasi hewan, ada jenis-jenis hewan. Contoh, ada hewan yang bertulang punggung, ada hewan tidak bertulang punggung, ada hewan yang kategori serangga, ada kategori unggas. Maka dalam ordo, dalam kaidah, hewan yang kategori serangga ada yang berkaki 4. Maka nanti apakah yang setiap berkaki 4 adalah serangga? Tidak. Ada yang berkaki 4 tapi dia mamalia, tapi dia jenisnya lain. Kita sedang bicara tentang Tuhan loh ya. Sorry to say nih, orang Kristen kebiasaan menuhankan manusia sehingga Tuhan itu sifatnya disamakan dengan manusia. Jadi ketika Tuhan memiliki kuasa untuk menciptakan apapun, ini ibarat kata manusia punya kuasa lain gitu loh, kayak Yesus yang dari kuasa Tuhan menciptakan. Saya sedang bicara tentang Allah, bukan Yesus Tuhan Anda yang ketika berkuasa, kuasa kepadanya diberikan. Makanya Anda menyamakan. Di dalam Islam yang saya maksud, Allah melibatkan kuasanya sendiri. Oh, Allah melibatkan kuasanya La sendiri. haula wala quwwata illa billah. Lalu untuk mengutus Sorry, Junadi, bentar. Uni memang bawa narasinya Muslim secara general, memang Allah melibatkan kuasanya, tapi tidak ada dalam Quran. Maksudnya hadisnya, surah di hadis apa keluarin gitu, biar bisa dilihat surah apa. Sekarang saya tanya sama kamu. Bukan bernarasi sendiri, itu bisa semua orang bisa. Sebentar. Kalau kamu mau data dari saya bahwa itu maknanya nahnu itu kamu minta kepada saya ada di Al-Quran. Saya mau tanya sama kamu, definisi Al-Quran boleh nggak kamu sebutkan? Definisi hadis boleh nggak kamu sebutkan ke saya? Mohon maaf ya, kenapa kalian Kristen? Karena kalian, ketika kalian menanyakan sesuatu kepada saya, kalian tidak tahu definisinya. Contoh, apakah Tuhan berkelamin? Kenapa kalian bertanya Bukan, seperti Uni, itu? itu udah paham, Sebentar, Uni. saya kasih Maksudnya contoh. Allah kan Sebentar, saya kita kasih contoh. paham. Uni jangan Saya bawa kasih Kristen contoh. dulu, Uni jelaskan Nggak, tentang kenapa? Al-Quran Inilah dulu. kalian. Saya menjelaskan kalian berontak. Karena saya tunjukkan akal kita berbeda. Kalian terbiasa menyembah makhluk, segala sesuatu yang kalian bahas tentang Tuhan pasti sama dengan makhluk. Contoh, ketika bicara tentang Tuhan, Tuhan itu apa? Kalian akan ada di otak kalian yang namanya Tuhan itu adalah manusia yang punya kuasa. Tidak bisa kalian lepaskan dari klasifikasi makhluk. Udah fokus, Sebentar. Uni, fokus kita. Saya tuh enggak suka diatur sama orang Emang bukan Islam diatur, ya. Uni. Karena saya Bukan adalah bahasa. orang yang berhak menjawab sesuai dengan yang saya mampu. Kalau Anda tidak mau mendengarkan jawaban saya, turun. Saya orang yang tidak mau membuang-buang waktu, membuang-buang Iya, diri itu bukan saya untuk edukasi, Uni, maksudnya. ya kalau Anda tidak merasa teredukasi kan turun kan bisa. Kan ada tanda silang di handphone kan? Bisa kan turun kan? Ya, Saya Anda juga kan, ya, Anda tanya Lucu. setelah kaidah Islam, dijelaskan kaidah Islam. Iya, jangan Anda samakan dengan Kristen. Dia Bentar, mendengar soalnya Uni bernarasi gini, Bang, katanya umat Kristen. Enggak,
orang Kristen ini betul-betul persis sama seperti hewan, betul. Ketika menggonggong itu tidak punya dasar. Ketika kita bicara mereka tidak dengarkan. Ketika saya menjelaskan kaidah bahasa, dia minta di Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada kaidah bahasa. Makanya saya tanya, kamu ngerti nggak apa Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalam Allah. Nah, yang saya jelaskan kaidah bahasa. Arti kata nahnu. Apa arti kata nahnu? Jamak pengagungan. Apa di Al-Quran itu ada? Tidak dijelaskan. Karena itu kaidah ilmu nahwu sorof. Sama seperti adanya ilmu medis. Ilmu medis adanya di buku medis, bukan di buku Al-Quran. Kalian tidak mengerti apa Al-Quran. Kalian tidak mengerti apa itu hadis. Sehingga kalian bertanya, salah pertanyaannya. Kalian bertanya Al-Quran karena kalian terbiasa membaca buku karangan manusia, maka kalian minta mana saksinya. Sementara kalian bicara tentang Al-Quran yang definisinya adalah wahyu. Definisi wahyu sendiri adalah informasi yang tidak memiliki saksi, yang cepat tersembunyi. Tiba-tiba kalian tanya mana saksinya wahyu. Kalian pikir sejarah, buku sejarah. Kalian pikir di pengadilan butuh saksi. Ini yang saya tanya, kamu ngerti nggak arti Al-Quran? Apa Al-Quran? Apa hadis? Kenapa nahwu sorof harus saya jelaskan di Al-Quran? Kopla, kan? Kasar kan menurut saya. Saya menghadapi lansia soalnya, bukan anak kecil. Tolonglah. Kebodohan itu adalah hak milik Kristen, tapi jangan maksimal. Capek saya. Masa definisi Aduh, kena tombak, kena tombak. Ya, berarti kan tidak sopan, terlalu menghujat diskusinya Bang Datu. Nggak ada menghujat, nggak ada menghujat itu betul itu, nggak ada penghujatan di sini. Sini nggak ada penghujatan. Kita Iya. bicara. Anda bertanya secara kaidah bahasa saja, kami jelaskan secara baik kaidah bahasa. Kalau Anda nggak ngerti, itu terserah Anda. Makanya saya bilang di dalam bahasa Semitik, contoh Elohim. Elohim itu jamak itu. Tuhan dalam arti sebenarnya. Tapi kenapa dia Beresit bara Elohim? Beresit bara Elohim. Elohim itu jamak. Ada Elohah tunggal, im itu jamak. Nah, kenapa dipakai kata Elohim? Karena itu keagungan. Pada mula Beresit bara Elohim. Pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Apakah di situ tertulis orang Yahudi mengatakan pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi? Enggak. Di situ keagungan. Iya, maksud saya kan kata kami itu kan lebih daripada Sama dengan Elohim. Datu kan di situ kami. Sama dengan Elohim. Iya, Sama memang di kejadian menurut satu itu. menurut Pada mulanya kami menjadikan langit dan bumi. Ini maksudnya Bang Junaidi ini kami ini Yesus itu ikut serta di dalam proses penciptaan itu maksudnya. Waduh, mampus. bukan, enggak begitu Ustaz Arif. Berarti kalau itu ketika Tuhan membuat Maria hamil, maka Yesus juga ikut itu. Bukan begitu. Kita nih fokus ke kata kami menciptakan langit dan bumi di situ. Iya, di Itu situ kata kan kami itu diterangkan. kan Dengar dulu, di situ. di dalam kaidah bahasa Arab, makanya kalau mau Ini ngelak-ngelak lagi kita nih. Ini kita paham. Wah. Kita paham, dengar dulu. Sebenarnya nih Junaidi ini memang baik, lembut, tapi dia tidak mau mendengarkan. Itu sayangnya. Jadi saya ini termasuk orang yang bersikap adil ya. Saya itu bukan menilai seorang lembut atau kerasnya, jahat atau busuk hati orang, enggak. Bayang lembut tuh banyak juga yang busuk. Kayak tai kan lembut tuh, tapi kan busuk. Jadi bagi saya orang yang betul-betul butuh edukasi adalah mendengarkan orang menjawab. Terlepas kalau kau mampu membantah, bantah pakai antitesis. Kalau kau tidak sepakat dengan jawaban ya itu urusanmu. Kalau kau mau mengkritisi jawaban ya silahkan. Apa alasannya? Ketika dijawab dan tidak mau mendengarkan, sejatinya kau tidak butuh jawaban. Lalu ngapain nanya? Kan buang-buang waktu. Kita di sini kan edukasi publik. Kita umat Islam sudah menjelaskan dengan kaidah bahasa. Kata Elohim, itu plural dari kata Eloah dan Alaha. Apakah ketika Musa dikatakan Elohim dia banyak? Jadi orang nggak sebodoh itu. Umat Islam dan orang Yahudi tidak sebotol itu. Mohon maaf. Ya, kenapa kalian Kristen? Karena kalian menggunakan terjemahan bahasa Indonesia yang mana kami itu menurut kalian mutlaknya artinya adalah jamak. Padahal enggak juga. Pak Jokowi itu sering bicara kok. Kami pemerintah Indonesia akan mengutus sembako. Lah Pak Jokowi berapa orang? Berapa orang presiden kita? Banyak emang.
Dan saya punya pidatonya yang menggunakan kata kami itu. Sebentar dulu. Anda mau terima, syukur, nggak terima juga nggak ada urusan sama saya kok. Toh Allah sudah katakan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, kita menggunakan kaidah ilmiah. Royal we itu ada dalam bahasa Inggris, ya. Kata kami. Pak Presiden berkata, kami akan mengutus. Karena Pak Presiden membawa pemerintahnya, bukan berarti dia banyak. Yang bicara tetap si Pak Jokowi-nya. Presiden itu sendiri yang bicara. Sama ketika Allah berkata, Allah melibatkan kekuasaannya. Apa kekuasaannya? Ketika dia hendak menciptakan tumbuhan, dia turunkan hujan, maka hujan terlibat di situ. Ketika dia mau menciptakan bumi, ada proses yang terjadi di situ. Itu dilibatkan. Dan kalian kalau mau membantah secara ilmu, bantah pakai antitesis. Ini membantah pakai ketidaktahuan kalian. Kan saya terpaksa harus ikuti akal kalian yang downgrade itu, membuat saya turun. Jadi wajar nggak saya emosi? Wajar. Bertanya ke saya, bertanya ke kami, tapi nggak mau mendengarkan. Giliran dijelaskan, membantah, tapi membantah dengan ketidaktahuan. Kok nggak ada tertulis di Al-Quran penjelasannya? Loh, ngerti nggak arti Al-Quran? Al-Quran itu kalam Allah. Lah, yang dijelasin nahu sorof. Kami menjelaskan biologi, minta di buku sejarah. Kan lucu. Nah, inilah kalian, teman-teman Kristen. Kalau kalian tidak butuh jawaban kami, jangan bertanya, brother. Kalau kalian mengatakan jawaban kami tidak sesuai dengan logika, logika apa yang terkandung di situ yang berantakan? Contoh, nggak bisa. Tidak ada satupun negara dunia yang menggunakan kata kami untuk menyebutkan tunggal. Kalau seandainya tidak pernah ada, baru saya salah. Ini Inggris mengenal istilah royal we. Ini bahasa Ibrani mengenal plural of majesty. Dan ilmu nahusoro mengenal jamak ta'zim. Kenapa kalian membantah sesuatu yang masuk kaidah ilmiah, brother? Artinya kalian nggak butuh jawaban. Lucu. Iya, bantah dengan antitesis. Beginilah, bantah dengan antitesis. Jangan cuma congor gini. Bantah dengan antitesis. Kami itu tidak ada, kami itu cuma untuk jamaah aja. Gitu loh caranya berdiskusi, bukan hanya sekedar ngeyel-ngeyel, Junaidi. Di sini bukan ngeyel-ngeyelan. Saya hendak membantah, Datu. Kursi saya kan di sini. Ya udah jelas kami jelaskan, Nah sekarang kalau kau bantah bahwa kan antitesis kepada kami. Tidak ada kan saya bantah-bantah tadi ketika cuma saya bertanya terus tadi, saya kejar terus. Anda tidak membantah, tetapi Anda adalah orang yang ketidakpahaman Anda paksakan supaya kami menjelaskan ketidakpahaman Anda itu yang Anda paksakan. Anda memaksa nih, Anda nggak paham. Kami jelaskan, Anda menolak paham. Ketidakpahaman Anda itu Anda paksakan lagi kepada kami. Contoh, si Ripa menjelaskannya nggak pakai Al-Quran. Loh, gimana mau pakai Al-Quran? Orang kita bicara nahu sorof kok. Kenapa harus di Al-Quran? Saya kan lagi menjelaskan kaidah bahasa. Nah, ketika sesuatu yang membutuhkan dasar ayat, kalian nggak punya. Siapa yang memerintahkan Yesus menyembah Yesus? Itu harus ada ayatnya loh. Karena itu adalah ritual. Nggak punya kalian dalilnya. Giliran kami menjelaskan pakai kaidah ilmu nahu sorof, kalian minta di Al-Quran. Kan lucu, brother. Nah, Anda, kalau Anda tidak paham, demi Allah, saya sudah katakan, saya sangat maklum ketidakpahaman Anda karena saya megang Al-Baqarah ayat ke-6. Tetapi yang perlu dipertanyakan di sini adalah ketika saya menjawab, ada nggak salahnya saya menurut pengetahuan dan pembelajaran Anda? Kalau saya tidak bisa disalahkan, maka itu benar. Kalau saya ternyata yang diomongkan tidak ada jurnal ilmiah yang membantah, berarti saya benar. Pelajari itu. Ya, kalau Anda tidak menerima jawaban saya juga nggak apa-apa, nggak ada urusan sama saya. Kata kami yang agung, jamaah yang agung. Ini gitu ya. Nih gini kita baca nih ya. Ya. Ya, atau megang jabatan tinggi untuk merujuk kepada dirinya sendiri. Ini. Paham? Jadi, kata jamak yang agung yang. Kata jamak atau bentuk kerja-kerja yang berefleksi jamak yang digaduhkan oleh satu orang. Oh, berarti kami itu satu orang berarti ya. Merujuk kepada ini namanya jamak agung. Datuk, itu mohon maaf itu agak sedikit apa yang dijelaskan Kak
Uni Rifa itu sudah mutlak, itu sudah pas. Iya betul. Iya. Nah, apa yang disampaikan Kak Uni Rifa itu udah pas. Nah, Bang Junaidi, mohonlah ketika dalam berargumen, jangan hanya berpikir bahwasanya rancu atau hanya gimana ya, jangan ini kali pikirannya luaslah dalam berpikir. Jangan hanya gara-gara kami dalam bahasa Al-Quran itu ya diperdebatkan sehingga seperti ini. Ya, tidak seperti itu. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama makhluk. Jadi ya berpikirnya secara rasional saja. Apa yang disampaikan oleh Kak Umi Rifa tadi itu udah mantap sekali itu. Ini pertanyaan satu ini, Bang. Abang paham atau pura-pura nggak paham? Itulah yang menjadi persoalan. Saya enggak paham, Bang. Makanya kalau kata kami itu kan bahasa Indonesianya itu kan melibatkan beberapa orang. Nah, lebih dari satu. Jangan seperti itu berpikirnya. Jangan seperti itu berpikirnya. Ya, Bang Nigel, Luaslah izin saya masuk. Oke, saya masuk pelan-pelan Junaidi ya. Nih anggap saya lagi ngajarin anak PAUD dan kamu anak PAUDnya, saya ibunya. Saya coba sabar ya. Saya Mbak, tadi menempatkan kamu sama seperti seusia saya loh ya. Maksudnya orang dewasa ya. Enggak apa-apa, Tapi dianggap saya anak kecil juga enggak apa-apa, Mbak, enggak Iya, masalah. nggak apa-apa. Iya, memang harus. Kadang mungkin terkadang banyak orang Kristen yang di hadapan saya itu bahkan bukan karena kecil lagi, bahkan udah kayak tembok, dijelasan dan bahkan menolak ngerti ya, membal dia. Begini, saya jelaskan kami dalam bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia. Al-Quran saya bukan pakai kata kami, tapi pakai kata nahnu. Ya. Oh, Ya. kami itu dibantah lah itu. Dibantah oleh Quran. Bentar dulu. Bentar dulu, Bang Junaidi. Astagfirullahaladzim. Saya bingung loh, ada manusia-manusia yang seperti kalian ini kok bisa hidup ya? Saya bingung, serius. Demi Allah, saya bertanya. Sudah. Lanjutkan saja, Kak. Nah, dalam kaidah kata kami di dalam kaidah bahasa Arab itu artinya adalah jamak. Yang mana jamak itu maksudnya kata pengagungan tuh. Pengagungan kepada Allah sendiri, dan Allah melibatkan segala kuasanya dalam menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Paham ya? Nih, kamu bilang nih KBBI aja deh, nggak usah jauh-jauh nih. Saya pakai KBBI aja Bang Datua. Iya, oke. Nah, nih, kamu kan katanya orang Indonesia nih, ikut dong hukum-hukum bahasa Indonesia. Nah, KBBI, yang bilang saya melanggar KBBI siapa? Makanya kalian yang suka melanggar KBBI, ya. Kata kami, ini yang berbicara digunakan oleh orang besar, misalnya raja. Yang menulis digunakan oleh penulis nih. Nih, dipakai sama orang besar itu raja. Emang raja banyak? Waktu dia ngomong rame-rame, dia ngomong bareng-bareng, dia ngomong. Artinya ketika seorang besar berbicara, dia gunakan kata kami. Ini KBBI loh ini standarisasi bahasa Indonesia loh. Kaidah bahasa KBBI loh. Kata kami, kedua, ada tiga nih maknanya, ada dua maknanya. Ada dua penggunaan kata kami itu. Yang berbicara atau digunakan oleh orang besar. Misalnya raja. Artinya kata kami di situ merujuk kepada kata yang digunakan untuk menunjukkan keagungan seseorang. Nah, ketika Allah berbicara kata kami, artinya Allah menunjukkan tentang keagungannya sebagai Tuhan. Masa kayak gitu aja kalian harus diajarkan la ilaha illallah KBBI loh ini loh. La haula wala quwata illa billah. Aduh, Sabar. banget kualitas. Aduh, Masya Allah. Dengar ya, itu KBBI itu udah KBBI apalagi yang kau bawain? KBBI udah dari bahasa Inggris udah Royal We itu ketika seorang ratu dari raja di Inggris mengatakan tidak pernah mengatakan I tapi we. Ya Apa udah. lagi? Perhatikan nih, ini salah satu contohnya nih, contoh penggunaannya. Nih Donald Trump nih ngomong nih, pakai kata kami dia. Emang Donald Trump banyak apa? Nah, apa kata Donald Trump ya? As akan mengambil alih jalur Gaza dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana. Nih, apakah si Donald Trump itu banyak? Yang ngomong cuma satu Donald Trump doang. Emang yang ngomong rame-rame saat negara-negara kan enggak?
Apa ini? Kalian kok kayak gini kali sih? Ya Allah, udahlah aku mau cari obat dulu ya. Kalian yang bertanya, aku yang sakit kepala. Kenapa? Kalian tuh orang dewasa. Kalian orang dewasa, bukan anak kecil. Anakku si Arum itu umurnya 12 tahun. Sekali dijelaskan pertanyaannya bukan bertele-tele loh. Ketika, Bu, di mana Allah? Nah, Allah istiwa alal aras. Apa arti istiwa alal aras, Bu? Istiwa alal aras itu adalah bahasa Al-Quran. Kalau Allah menjelaskan kepada kita, kita nggak akan ngerti. Kenapa? Karena istiwa itu adalah tentang bagaimana Allah. Dan Allah, anakku loh, umur 12 tahun loh, bicara tentang itu aja masuk nyambung dia. Oh iya ya, kan kita bukan Tuhan. Allah kan bukan makhluk ya kan, Bu, bukan manusia. Anakku loh umur 12 tahun aja diajak gitu, dia bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Oke, Kak. Anakku. Kak, sudah berarti bagaimana Kak? Bagaimana Bang Junaidi? Apakah sudah puas dengan bahasa kami itu tadi? Ya, berarti saya yang salah menurut saya. Kan kalau contohnya tadi Donald Trump mengatakan kami itu kan menurut pemikiran saya kan dia melibatkan segala menteri-menterinya, wakilnya, sama yang ada di situ. Bentuk Udah mulai paham. Betul sama. Kan di situ. Nah, untuk mengerjakan Donald Trump menggunakan kekuasaannya. Makanya disebut tadi Donald Trump itu menggunakan kekuasaannya. Sama dengan yang tadi itu. Coba saya masuk di sini. Nah, yang saya khawatirkan ini nih. Karena Anda menuhankan manusia, Anda tidak bisa membedakan Donald Trump dengan Tuhan. Donald Trump melibatkan menterinya, lalu Anda bilang, ya kalau gitu Tuhan Anda juga punya menteri. Enggak, brother, Tuhan kami punya malaikat. Nah, contoh, Tuhan memberi rezeki kepada saya. Apakah Tuhan itu tidak melibatkan makhluk lain? Melibatkan, brother. Bos saya dilibatkan di situ. Ya, bos saya dilibatkan karena saya dapat uang dari bos. Apakah Tuhan meminta pertolongan kepada bos saya untuk memberikan saya uang? Tidak minta tolong. Tapi Allah membuat dengan kekuasaannya sunnatullah atau naturalnya berjalan begitu. Anda melahirkan, istri Anda melahirkan anak. Tuhan minta tolong sama Anda untuk menyetubuhi istri Anda? Enggak. Tapi Allah membuat supaya Anda punya anak, jalurnya harus ya begitu. Harus kerjasama laki-laki dan perempuan. Walaupun Tuhan bisa menghadirkan anak tanpa kerjasama laki-laki dan perempuan. Jadi ketika Allah mengatakan kami menciptakan langit dan bumi, betul Allah melibatkan kekuasaannya. Apa kekuasaan Allah? Wallahu a'lam bishawab. Tapi semua kekuasaan Allah itu bisa dijelaskan dengan logika. Kemudian seperti adanya teori Big Bang. Kalau penciptaan manusia saya sudah jelaskan. Allah meminta kepada malaikat untuk mengambil bahan dasar manusia tanah liat. Kemudian dihadapkan kepada Allah. Allah tiupkan ruh. Lalu penciptaan Isa Al-Masih putra Maryam, harus ada Maria ibundanya yang memiliki rahim, yang mana Allah akan izinkan ada anak di situ yang ditiupkan ruh, malaikat yang dikutus untuk meniupkan ruh. Artinya dilibatkan semua makhluk Allah dalam proses terjadinya sesuatu. Tapi pengadaannya tetap dari Allah, atas izin Allah, kekuasaan dari Allah. Ini yang disebut dengan proses terjadinya sesuatu yang kalau kita bicara kausalitas, sebab akibat. Akibat orang tua saya bersetubuh, maka hadirlah saya. Apakah orang tua saya adalah pencipta saya? Bukan. Yang mengizinkan saya hadir adalah Allah. Kenapa? Ada orang yang bersetubuh nggak menghasilkan anak. Inilah bentuk kekuasaan Allah. Dan Allah melibatkan kekuasaannya di situ. Bukan berarti Allah minta tolong sama makhluk. Itu diksi yang tidak tepat. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan yang tidak bergantung kepada apapun. Tanpa ada manusia yang berhubungan badan, Allah mampu menghadirkan manusia. Adam. Tanpa ada bantuan malaikat. Bukan bantuan. Tanpa ada malaikat yang bekerja melakukan perintah Allah, Allah tetap mampu menghadirkan apa yang dia kehendaki. Jadi kalau ditanya duluan mana malaikat dan bumi, ya saya nggak tahu. Tapi kenapa Allah mengatakan kata kami? Karena kata kami bukan hanya melibatkan kekuasaan, tapi melibatkan keagungan Allah juga. Jadi jangan dipersempit makna kata kami itu. Dan saya pikir jawaban saya ini jawaban untuk anak SD. Saya pikir ya, anak SD yang saya hadapi akan mengerti loh, yakin saya. Ya kan? Rifa bisa gantian? Ya, jadi kata kami itu memang menunjukkan kuasa dan kemudian kebesaran yang bersangkutan.
Itu Bentar secara dulu, saya lagi Pak Arif, saya nanya sama dia. kata itu adalah berada sebentar. Junedi, Sebentar. Junedi. Nahno itu ya bukan ana ya yang ditanyakan Bang Junedi, itu kan nahno. Jadi nahno itu merujuk pada satu person sebagai lil muazzim nafsah,